Rencana mau ambil mobil impian yaitu Mazda 2 GT-R 2017 sampai 2018. Untuk mobil pertama, tolong berikan saya tips and trick memelihara mobil ini. Terima kasih. Dari segi keiritan konsumsi BBM, perawatan, keawetan transmisi, mending pilih mana ya? Kalau pajak per tahunnya masih mirip-mirip. Saya bapak 3 anak untuk antar jemput sekolah di Bandar Lampung. Setahun sekali berlibur keluar kota. Semoga dijawab. Terima kasih Bang. Kang Arya dan Ko Freddy, pilih mana? Jazz GD3 VTEC manual atau Suzuki Swift GT3 dari segi kebandelan mesinnya? Baik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, di obsesi obrolan seputar transmisi episode 89. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak kita Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Sehat Pak Arya? Super. Oke guys, seperti bengkel biasa. ada mobil apa aja? Infinity. Oh ya Infinity. FX37. Ada Wuling Almas. Wuling 2022. Ada Rubicon. Oh iya Rubicon. Iya, aku sampai lupa. Ada Accord CM5, ada Toyota Celsior, ada Crown 2005, ada per Honda-Hondaan. Ras manual. Ada ras manual, Konde. Ras Konde manual. Kita udah terima overall manual ya sekarang ya? Ada HRV. HRV ada berapa? 1, 2. Dua. Ada apa lagi? VRZ. VRZ. Kita udah terima mobil manual ya kok sekarang ya gue? Sebenarnya dari dulu kita tuh mau, cuma karena tempat kita tuh terbatas, jadi kadang kita pilih-pilih. Iya benar-benar. Karena manual kalau turun kopling, kecuali memang ada masalah di dalam gearboxnya ya. Kalau cuma turun kopling kadang gitu kan bengkel luar sebenarnya Bisa banyak. juga. Jadi kadang kita nggak kepegang, bukannya sombong nggak mau pegang manual, tapi karena memang tempatnya penuh. Bukan jual mahal ya, bukan jual mahal. Gue pengen infoin ke teman-teman, jadi Domo Transmisi lagi ada promo guys. Kita ganti oli sama ganti filter itu gratis. 1 botol anti jeduk guys. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu anti jeduk, jadi anti jeduk itu adalah multivitamin buat gearbox matic ya kok ya. Yang fungsinya adalah mencegah gearbox matic dari kerusakan. Nah biasanya kita pakai botol anti jeduk itu kalau kita lagi perawatan oli matic sama filter matic. Nah tapi untuk kali ini teman-teman yang ganti oli sama ganti filter matic di Domo Transmisi, kita gratisin 5 botol anti jeduk setiap harinya. Jadi buat teman-teman untuk 5 orang. Untuk 5 orang. Jadi ini benar-benar terbatas banget promonya per harinya. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin promonya boleh langsung reservasi sekarang juga. Seperti biasa, gue pengen bacain untuk 2 orang pemenang yang kita ambil dari video obsesi 76. Jadi gue akan langsung bacakan 2 orang pemenang yang beruntung tersebut. Yang pertama adalah dari @adharazkrr_14. Hashtag obsesi. Mau tanya Mas Arya dan Ko Freddy, saya ada HRV Matic 2015 KM 110.000. Kalau pagi setelah dipanasin mau masuk ke P, ke N atau R, berat tuas transmisinya dan bunyi jeduk, kira-kira kenapa ya? Kalau ya kok, dan bagaimana penanganannya? Apa memang kalau HRV setiap habis pagi dipanaskan seperti itu kalau mau pindah tuas transmisinya? Terima kasih sebelumnya. Nah jadi untuk akun tersebut boleh langsung hubungin admin ya. Yang akun kedua adalah dari @semuapernah_racing5270. Hashtag obsesi. Numpang tanya kok, saya punya R3 2025 AT baru 2000 km. Kemarin waktu nyari mobil di depan, saya kick down. Kenapa ya transmisinya seperti nyangkut kayak telat ganti gigi? Alhasil mesin ngegurung baru bisa pindah gigi. Setelah itu aman gak sih? Setelah itu aman sih, gak ada kendala jeduk atau apa. Mohon pencerahannya kok. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang punya akun 2 akun ini boleh langsung hubungin admin ya buat klaim. Kita kasih rewardnya adalah merchandise ya kok ya. Nah jadi langsung hubungin admin aja, nanti kirim alamatnya. Oke guys, langsung kita masuk ke pertanyaan obsesi yang pertama dari It's Me Y7355. Hashtag obsesi. Salam kenal Kang Arya sama Ko Freddy. Butuh masukannya nih. Rencana mau ambil mobil impian yaitu Mazda 2 GT-R 2017 sampai 2018. Untuk mobil pertama, tolong berikan saya tips and trick memelihara mobil ini. Terima kasih. Bukan GT-R, GT atau R. Oh GT atau R. Tipe itu tipenya. Oke, Mazda 2 ini udah kayak aktif ya kan. Range harganya mungkin sekitar 140-an juga sampai 170-an kali ya. Mungkin sekitar itulah range-nya ya, tergantung kondisi. Oke. Mobil ini jujur ngomong transmisi jarang rusak. Betul, jarang. Ya kan? Jarang loh kita. Mazda 2 pernah nggak? Nggak, belum pernah. Ya kan? Belum pernah. Nah, mobilnya transmisinya jarang rusak. Oke. Mobilnya juga desainnya cakep. Kalau bahasanya Mazda ini desain ya kodo, soul of motion. Ngeri, berat. Oke,
Jadi bahasa desainnya tuh memang kalau kita lihat di jalan, Mazda itu memang pasti kita ibaratnya keciri banget lah kalau Iya. ini mobil Mazda. Betul, Ya udah kan? khasnya. Bahasa desainnya tuh, nah itu, yang maksudnya itu loh. Coba lu lihat, dari Mazda line up yang paling rendah, Mazda 2, habis itu Mazda 3, Mazda 3 hatchback, bla 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 lah. Ada Mazda CX-3 atau CX-5. Pokoknya dari bahasa desainnya tuh udah kebaca. Ini mobil Mazda, dari jauh-jauh kita udah lihat. Walaupun kita belum lihat emblemnya, kita udah tahu. Udah tahu, oh, ini mobil Mazda. Benar-benar, Itu bahasa desainnya. Mazda 2 ini fiturnya lumayan banyak untuk mobil sekelasnya ya kan. Dia ada HUD, head up display, ada layar, jadi kecepatan bapak kita nggak usah lihat ke speedo, tapi mata kita di kaca itu udah kelihatan gitu. Fiturnya lumayan. Terus ada apa? Pedal shift, ada mode sportnya. Terus apa lagi? Pokoknya untuk ukuran mobil kecil itu sebenarnya udah lumayan banyak fiturnya ya kan. Oke, menurut lo worth it nggak? Tips and triknya dia minta nih. Ya kalau tips and triknya adalah ganti oli, ganti filter udah basic kok. Karena mobil bekas, belinya juga harus teliti, Ya, hati-hati. jangan cari mobil yang udah kebanyakan aksesoris lampu. Oh, udah banyak modifikasi. Modifikasi, jangan cari yang modifikasi lampu. Semua yang ada barang di online shop, di Tokopedia, Shopee ada di dalam Ada di mobil. dalam mobil, jangan. Aji sekali buka pintu, ini barang penuh. Jangan. Ya kan? Apa aja dibeli kali di online. Ya nggak sih? Ya, jangan pokoknya. Hindari mobil yang banyak produk-produk tambahan lah. Next ya guys, dari @himawan Herniadi 3226. Hashtag obsesi, izin tanya Ko Freddy dan Bang Arya. Mobil saya Ras GR Sport 2022 Matic. Jalan tanjakan turun ke gigi 2, setelah jalanan datar balik ke gigi D, rasanya seperti tetap di gigi 2. Suara mesin menggerung dan RPM tinggi. Itu berlangsung cukup lama. Sampai saya coba matikan mesin, terus saya nyalain lagi, kondisi masih tetap sama. Mohon pencerahannya, terima kasih. Wih, ini jarang nih masalahnya kayak ini nih. Ya ini dual VVTi, Ya. oke. Kalau bisa pengecekan dulu lah. Kita takut salah ngomong, kita ngomong ini itu diturutin lagi, taunya bukan, ya kan? Karena masalah kayak gini agak jarang. Jarang nih, jarang. Jadi seolah-olah dia kayak stuck gigi 2 ya. Iya. Ya, mana-mana juga kalau stuck juga gigi 3 kan. Iya rata-rata ya. Iya, kalau stuck gigi 3 kebanyakan. Jadi dia kalau diem mau jalan lagi pun rasanya berat karena apa? Giginya stuck di 3. Iya, nggak mau turun ya gitu. Nah, begitu kita jalan kencang, harusnya pindah ke 4 atau gigi selanjutnya lagi. Itu Dia cuma nggak mau, tetap di 3 aja 3. Nah, pokoknya. itu kita ngomong safe mode lock di gigi 3. Nah, kalau di gigi 2 agak jarang ya. Baru kali ini denger. Nah, tapi maksudnya itu mendingan better entah scan dulu lah atau cek dulu deh, baru bisa kita enak ya. Enak, analisanya. ngomongnya apa nih? Dari @alanarcus 8556. Hashtag obsesi. Salam kenal Bang Arya dan Ko Freddy. Punya budget 300 juta kecil. Tadinya berniat ambil Ribbon 2016 diesel. Kelas. Tapi setelah muncul Veloz Hybrid, aduh, dengan harga 300 juta pas jadi galau lah. Menurut Abang Freddy dan Abang Arya, dari segi keiritan konsumsi BBM, perawatan, keawetan transmisi, mending pilih mana ya? Kalau pajak per tahunnya masih mirip-mirip. Saya bapak 3 anak untuk antar jemput sekolah di Bandar Lampung. Setahun sekali berlibur keluar kota. Semoga dijawab. Terima kasih Bang. Bandar Lampung, Sud. Kok ya? Sekampung. 300 kecil. Kalau menurut gue ya, dibanding ambil Veloz Hybrid, gue pribadi masih pilih Ribbon. Ya. Karena susah move on dari Innova, mau pindah ke mobil yang lain. Tuh. Karena balik lagi, ini abang mesti tes dulu Ribbon itu kayak gimana kan. Nah, Nanti tes juga Veloznya, mumpung mobil baru banyak mobil drive. Test drive. Test Test drive-nya drive, banyak. test drive. Oke, nah tes dulu. Kalau gue pribadi, gue pilih Ribbon. Soalnya leganya pasti beda. ya. Ya kan, lu isi banyak orang, ini anak 3 ya, isi banyak orang di dalam tuh mau jumpalitan tuh bisa Masih gitu bisa, loh, bocah-bocah itu gitu loh, mau pindah ke belakang lah, muter sana muter sini tuh enak. Jadi mobil keluarga yang ideal di Indonesia itu Innova. Bisa itu mau di apa ya? Bantahkan. Iya. Kita lihat populasi di jalan, kenapa banyak Innova? Walaupun misalnya bensin boros, kenapa orang sampai hari ini betah pakai misalnya? Contohnya gua. Betul. Ya itu karena itu enak, gede. Kita keluar kota pun bisa mobil itu, Betul. ya kan? Mau bawa satu keluarga, mau bawa barang itu muat enak gitu gede. Oke. Nah, cuma kalau ngomong soal konsumsi bahan bakar, dia kan ada nih. Dari segi keiritan konsumsi BBM, walaupun Ribbon itu diesel, oke, nggak bisa irit-irit banget. Mungkin Veloz Hybrid jauh lebih irit. Jauh lebih irit, tapi kita mesti lihat solar murah, tenaga gede, 6.800 ya kan. tenaga gede, ya kan? Mobilnya lega.
walaupun tahunnya mungkin lebih tua ya. Sedangkan satu lagi mobil baru. Ya inilah plus minus ya. Tapi kalau misalnya ngomong konsumsi, pasti Reborn akan lebih boros. Irit-iritnya Reborn tuh paling berapa sih? 1/10 misalnya. Iya. Ya kan? Karena bobot bodi gedenya. Terus kalau misalnya Avanza Hybrid, apa ya? Kita sih belum ngerasain mobilnya ya. Belum pernah ngerasain. Gak tau kenapa gue masih agak ngeri kalau pakai mobil hybrid. Ngerinya apa? Kalau ada kerusakan, perbaikan di bagian vital, itu makan biayanya gede. Kadang kantong ini nggak siap. Terus hybrid nggak boleh kena banjir. Kalau jalanan banjir, bahaya inverternya. Kalau ngomong awet transmisi, sampai hari ini mobil-mobil hybrid masih banyak yang awet. Kita ngomong contoh Camry XV50 hybrid itu transmisi so far sejauh ini masih jarang ya rusak. Prius kan? juga sama Prius. Ya kan? Tapi problemnya di seputar baterai. Kalau enggak, ya pokoknya seputar hybridnya. Nah itu. Terus apa lagi? Perawatan. Hybrid, perawatannya mesti jaga kebersihan dalam kabin. Karena apa? Ada baterai di dalam kabin. Di situ ada sirkulasi udara dan itu ada filternya, itu mesti diganti. Dan komponen pendingin untuk baterainya harus dibersihin. Kalau itu sampai mampet, kena debu, kotoran, karena kita nggak apik di dalam, banyak debu segala macam, itu bisa ganggu kinerja baterai. Baterainya panas, filternya kotor, sistem pendinginannya keganggu, baterainya panas, itu cepet rusak. Oke, komponen baterainya. Jadi kalau sisi perawatannya, kalau mobil hybrid ya itu. Kalau mobil konvensional ya kayak biasanya lah ya. Next ya, dari @Antonadiputro 7176. Hashtag obsesi, Bang Arya dan Ko Freddy. Saya mau tanya, apakah betul mobil Matic konvensional dan CVT tidak ada engine brake, baik mobil bensin maupun diesel? Lalu apakah ada perbedaan antara Matic biasa dan dual mode dari Dual mode apa ya? Dual mode apa nih ya? Dari segi spare part dan perawatan, terima kasih. Ini apa ya dual mode? Kali, apa dual mode itu yang di CVT maksudnya? Mobil Matic konvensional dan CVT tidak ada engine brake. Sebenarnya engine brake tuh ada-ada aja. Contoh, kita ngomong cruising deh, kita 80, tiba-tiba kita lepas gas, otomatis kan turun sendiri. Atau kita pindah secara manual giginya. Kalau model gate dari D ya lu pindah aja ke 3 misalnya, ya kan, ke sebelahnya. Bisa jadi engine brake itu. Kadang mungkin nggak begitu sensitif kayak mobil manual. Contoh aja kemarin kita habis jalan jauh dah pakai Panther dah. Bentar-bentar. Nah itu, memang Matic ya begitu. AT sebenarnya lebih terasa engine brake-nya ketimbang CVT ya. Cuman ya memang ada saat tertentu kita memang harus pakai secara manualnya. Contoh dari D kita pindahin ke 3. Kalau memang butuh lagi engine brake ya pindah ke 2 lagi, ya kan gitu. Dari segi perawatan dan segi spare part, AT konvensional ya kalau mobil dengan populasi banyak otomatis nggak gitu susah juga bagi bengkel untuk cari spare part-nya gitu. Tapi kalau mobil populasi sedikit ya mau mobil apapun itu pasti akan agak susah ya. Contoh Toyota Celsior, mau cari spare part-nya susah. Harganya, seandainya ada barang, harganya udah nggak masuk akal. Populasi karena mobil nggak banyak ya kan. Itu tadi. Mobil yang 2 kelas juga perawatannya apa? Paling jaga aki supaya nggak kena TCM-nya. Iya. Oke, next ya. Dari @Ngurah Sudiantara. Hashtag obsesi. Kang Arya dan Ko Freddy, pilih mana? Jazz GD3 VTEC manual atau Suzuki Swift GT3 dari segi kebandelan mesinnya? Terima kasih. Swift GT3 tahun berapa sih kok? Tahunnya mirip-mirip lah sama GD3. Dia modelnya masih model yang bukannya kayak Swift yang kayak all new. Dia belum Swift all new. Swift all new kan yang dashboardnya kayak R3. Kayaknya aku pilih 2010 kok. Coba lihat modelnya. Iya. Masih yang model. Aku ngambil Swift. Pasti pertanyaannya kenapa? Ya. Lu dulu lah mulai. Karena menurut aku Swift mobilnya lebih kenceng. Bener dong, Swift lebih kenceng dong. Lebih kenceng, terus tinggal rewel, elektrikalnya nggak ada masalah. Idle up-nya nggak pernah bermasalah. Ini korban idle up Honda kita. Kaki-kakinya juga senyap. Dilihat mata masih kayak mini Cooper-nya Jepang lah. Udah itu aja dari aku lah. Kalau gue pilih GD3. Kenapa kok? VTEC, tapi ngambilnya yang udah edisi terakhir. Press-lift ya? Iya. Titik. Yang lampunya titik-titik belakang. Kenapa? Karena harganya masih tinggi. Iya. Jadi kalau kita beli itu, apalagi manual, nggak usah pusingin dah soal transmisi dah. Lebih jauh lebih bandel. Yang Matic aja bandel. Iya, Matic aja bandel. Ya GD3 kan. Nah cuma memang problemnya idle up. Tapi kenapa gue pilih itu? Karena harga sekarang bekasnya itu masih stabil. Masih tinggi, stabil. Jadi kita beli, toh kita sewaktunya kita bosen, ada rezeki pengen ganti, bisa tetap. kita jual nggak jatuh harganya. Iya, betul. Nah jadi dia biasa ada tempelan
emblem sporty-nya kalau nggak salah. Jazz yang edisi terakhir ini, GD3. Nah, itu biasa harganya bagus, makanya gue pilih itu aja. Pemain aman, safety. Safety. Toh kita sewaktu-waktu bisa bosen loh Iya benar. sama mobil. Terus kalau kita mau jual, kalau harganya nyemplung jatuh atau susah jual, Mampus lah. ya kan? Sayang dong, harga jatuh, susah jual lagi. Makanya gue pikir, cari mobil kalau di sini mah selama kita masih mau gonta-ganti mobil mah cari yang harga secondnya jual. bagus. Kecuali kantong udah tebel. Udah nggak peduli lah. Iya, nih serinya pun udah banyak nggak kehitung misalnya. Nah, lu suka-suka dah mau beli mobil apa ya kan? Jual lagi juga jatuh juga udah amat. Mending punya udahlah. Yang Beli aman-aman. Aman-aman aja. Terakhir nih guys, dari @Radian Tresna. Hashtag obsesi. Ko Freddy dan Mang Arya, kalau perawatan Matic Jet Clean Jazz G8 bisa sekalian ganti filter Matic-nya nggak? Semoga di notice, terima kasih. G8 kagak bisa, Mang. Iya, GK5 baru bisa. Body valve-nya ditanam kalau GE. Oke, GD3 pun nggak bisa walaupun dia CVT. Karena apa? Body valve-nya ditanam dan dia nggak ada bak olinya. Iya, dan kalau mau ganti filter juga filter luar itu, filter kecil yang tabung ya kok ya. Nggak bisa ganti filter dalam. Padahal itu bukan main filter, bukan filter utama. Iya, cuma filter tambahan aja. Oke guys, kita udah habis pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic boleh langsung tulis di kolom komentar. Pengumuman ya terakhir, lagi ada promo. Kita lagi bagi-bagi anti jeduk, perharinya cuma terbatas buat 5 orang tercepat. Jadi langsung reservasi sekarang juga. Syaratnya ganti oli sama ganti filter di Domo Transmisi di seluruh cabang. Buat teman-teman hati-hati kalau yang mengatasnamakan teknisi Domo Transmisi, dan itu untuk pengerjaan di luar dari bengkel Domo. Oke? Kita Domo Transmisi nggak pernah ngirim teknisi untuk kerja di luar di rumah konsumen, nggak pernah. Oke? Itu oknum, bisa jadi memang dia pakai seragam dari kita. Seragam dari kita itu bisa didapetin. Kita Lewat pun bisa giveaway. bagi-bagi. Lewat giveaway. Oke, kita pun bisa bagi-bagi ya kan seragam untuk Domo Transmisi, oke? Jadi hati-hati, setiap pengerjaan yang di luar dari bengkel Domo Transmisi itu nggak ada garansi. Sedangkan kalau di dalam bengkel, ini kita cover dengan garansi, oke? Toh kalaupun pengerjaan di luar yang mengatasnamakan oknum atau teknisi Domo Transmisi itu ada masalah, jangan cari kita. Karena kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu, oke? Jadi buat teman-teman hati-hati sama teknisi-teknisi oknum-oknum nakal, oke? Udah, itu aja. Kecuali udah memang hubungin admin, nanti dari admin ngehubungin, oke kak ini nanti teknisi ke rumah. Ya. Baru. Misalnya ada problem, misalnya masalahnya kecil misalnya. Menurut kita, oh ini teknisi kita bisa suruh ke rumah untuk kita cek sebentar apa problemnya, itu oke. Tapi kalau untuk pengerjaan langsung di tempat, on the spot, kita nggak pernah. Selalu mobil kita bawa ke sini untuk pengerjaan yang berat, oke? Kalaupun mobil nggak bisa jalan, itu kita pasti kirim towing, ya kan? Dari kita ada kirim towing ke sana. Pokoknya kalau sampai bongkar sesuatu pengerjaan berat itu yang di rumah itu udah nggak bener itu. Ya, oknum. Dah, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.